Halo teman-teman, di akhir musim ini setidaknya ada 5 pemain tim nasional Indonesia yang kontraknya akan habis bersama klub yang mereka bela saat ini teman-teman. Dan yang pertama ada pemain bernama Justin Hubner yang kini membela tim Wolves U21, di mana kontrak Justin Hubner bersama tim Wolves U21 akan berakhir pada 30 Juni 2025 mendatang. Mengingat usia daripada Justin Hubner saat ini telah berusia 21 tahun, maka tidak mungkin bagi pemain ini untuk membela Wolves U21 di musim depan. Sedangkan tim utama Wolves yang bermain di Premier League sendiri tentu kurang meminati Justin Hubner saat ini teman-teman. Kita bisa lihat bahwa Justin Hubner di beberapa laga terakhir tim utama Wolves di Premier League, Justin Hubner tidak masuk dalam line up Wolves teman-teman. Sedangkan peminat Justin Hubner di bursa transfer musim panas nanti sejauh ini belum ada teman-teman. Belum ada klub yang menyatakan minatnya terhadap sang pemain, dan bek tengah milik tim nasional Indonesia tersebut terlihat cukup kesulitan mencari klub pelabuhan barunya untuk musim depan. Di awal musim ini, tepatnya di musim 2024-2025 ini, Justin Hubner sempat diminati oleh dua klub teman-teman. Yang pertama Blackburn Rovers yang kini bermain di Liga 2 Inggris, sedangkan satu lagi yaitu IFK Norrköping yang bermain di Liga 1 Swedia teman-teman. Akan tetapi Justin Hubner gagal bergabung dengan kedua klub tersebut sehingga sekarang ia masih tetap membela Wolves U21 teman-teman. Di mana Justin Hubner sendiri membela Wolves U21 sejak tahun 2022 lalu, dan hingga kini ia masih kesulitan untuk menjadi pemain penting di skuad utama atau di tim utama Wolves teman-teman. Dan di musim ini Justin Hubner ini baru bermain dalam 11 laga Premier League 2 atau liga untuk tim cadangan daripada klub-klub yang bermain di Premier League, dan ia telah mengoleksi 2 assist teman-teman. Dan riwayat transfer dari Justin Hubner sendiri masih terbilang sedikit, di mana di tahun 2018 ia sempat membela atau bergabung dengan tim muda dari klub lokal Belanda yaitu Den Bosch, dan pada tahun 2020 ia masuk ke Akademi Wolves hingga sekarang teman-teman. Akan tetapi di tahun 2024 ia sempat dipinjamkan Wolves ke Cerezo Osaka, akan tetapi ia gagal bersinar di Liga 1 Jepang hingga di musim ini kembali lagi memperkuat Wolves U21 teman-teman. Dan di level tim nasional pemain ini cukup menjanjikan karena ia sering menjadi pemain tim nasional Indonesia, dan sejauh ini telah tampil dalam 13 laga sejak debut pada 5 Januari 2024. Dan kita ketahui bersama bahwa Justin Hubner pernah menjadi bagian Belanda U19, Belanda U20 serta timnas Indonesia U20 dan juga timnas U23 teman-teman. Jadi sebetulnya pemain ini untuk skala Liga Indonesia adalah pemain top, akan tetapi di Eropa sana pemain ini cukup kesulitan bersaing dan besar kemungkinan Justin Hubner akan pindah klub musim depan. Akan tetapi saya cukup pesimis pemain ini akan direkrut klub Premier League, melainkan dia mungkin kemungkinan besar akan bermain di klub Liga 2 atau Liga 3 Inggris ataupun Liga Eropa yang levelnya di bawah Liga Inggris teman-teman. Dan mudah-mudahan saja Justin Hubner bisa mendapatkan klub yang bisa memberikan menit bermain bagi dirinya di musim depan, mengingat usia Justin Hubner terbilang cukup muda, yang artinya potensi yang masih sangat besar di masa mendatang dan masih berpeluang menjadi salah satu pemain top di skuad utama timnas Indonesia di masa mendatang teman-teman. Sedangkan pemain timnas kedua yang kontraknya akan berakhir akhir musim ini adalah Rafael Struijk teman-teman, di mana Rafael Struijk ini kini membela klub Brisbane Roar di Liga 1 Australia, dan kontraknya sendiri bersama Brisbane Roar ini akan habis 30 Juni 2025 mendatang, dan ia bergabung dengan Brisbane Roar ini di awal musim ini, tepatnya 16 September 2024. Di musim ini memang Rafael Struijk ini mendapatkan sedikit menit bermain bersama Brisbane Roar. Kita bisa lihat ia hanya tampil dalam 10 laga dengan koleksi 1 gol, menit bermain 239. Dan dalam beberapa laga Brisbane Roar di Liga 1 Australia akhir-akhir ini, nama Rafael Struijk ini terbilang jarang terlihat alias menghilang dari line up dari Brisbane Roar, yang artinya pemain ini dianggap kalah saing dari pemain lainnya teman-teman. Maka daripada itu, peminat Rafael Struijk ini terbilang tidak ada sejauh ini teman-teman. Belum ada klub yang diisukan berminat untuk merekrut dirinya, dan tentu hal ini cukup berbahaya bagi sayap kiri berusia 22 tahun tersebut teman-teman. Sebelumnya Rafael Struijk sendiri membela klub Liga 2 Belanda yaitu ADO Den Haag, dan ia gagal bersinar di sana, dan ia mencoba peruntungannya di Brisbane Roar di Liga 1 Australia, akan tetapi juga gagal bersinar teman-teman. Besar kemungkinan Rafael Struijk ini akan menuju liga yang levelnya di bawah Liga Australia seperti Liga Indonesia untuk bisa memperbaiki karir sepak bola profesionalnya teman-teman. Tentu apabila ia bergabung dengan klub Liga Indonesia itu tidak buruk-buruk amat, akan tetapi ia harus membuktikan diri di Liga Indonesia bahwa ia menjadi salah satu striker top nantinya di Liga Indonesia sehingga bisa dipanggil memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang teman-teman.
Sedangkan di level tim nasional, pemain ini sering dipanggil memperkuat timnas kita. Sejak debutnya pada 14 Juni 2023 lalu, ia telah tampil dalam 23 laga dengan koleksi 1 gol, teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa Rafael Struijk juga telah membela timnas Indonesia di level junior, yaitu timnas Indonesia U20 dan juga U23 dalam kurun waktu 2002 dan juga 2023, teman-teman. Dan pemain ketiga ada Jordi Amat, teman-teman, di mana Jordi Amat juga kontraknya bersama Johor Darul Ta'zim akan berakhir pada 31 Mei 2025. Akan tetapi pemain ini langsung diminati oleh klub asal Liga 1 Indonesia, yaitu Persib Bandung dan juga Bali United, teman-teman. Jadi menarik untuk melihat siapakah pemenang dari Bali United dan juga Persib Bandung dalam memperebutkan Jordi Amat ini, teman-teman. Pemain ini memang dikabarkan akan segera hijrah ke Liga Indonesia, mengingat usianya saat ini sudah terbilang senior, yaitu 33 tahun, di mana usia yang ideal untuk bergabung dengan klub asal Liga Indonesia dari seorang pemain sekelas dirinya, teman-teman. Dan di musim ini sebetulnya Jordi Amat masih diperlukan tenaganya oleh Johor Darul Ta'zim. Buktinya ia telah tampil dalam 15 laga Liga Super Malaysia dengan koleksi 2 gol dan juga 1 assist, di 3 laga Piala FA Malaysia, 4 laga Liga Champion Asia Elite, dan juga 3 laga di Piala Malaysia, teman-teman. Dan memang dalam beberapa laga Johor Darul Ta'zim, Jordi Amat ini mulai sering dicadangkan, maka tidak heran apabila ini tanda-tanda bahwa Jordi Amat akan hengkang dari Johor Darul Ta'zim, dan 2 klub peminat dirinya sekarang adalah Persib Bandung dan juga Bali United, dan besar kemungkinan juga ada klub lain yang berminat terhadap bek tim nasional Indonesia tersebut. Sedangkan pengalaman dari Jordi Amat, teman-teman, sudah sangat banyak. Kita ketahui bersama bahwa pemain ini merupakan pemain jebolan dari tim Akademi Espanyol, dan di tahun 2010 ia promosi ke tim utama Espanyol. Di tahun 2012 ia dipinjamkan ke Rayo Vallecano, dan di tahun 2013 ia direkrut Swansea City dari Espanyol dengan biaya transfer 50,41 miliar rupiah, teman-teman. Lama membela Swansea City di Liga Inggris, baru pada tahun 2018 pemain ini kembali ke Liga Spanyol, yaitu membela Rayo Vallecano setelah Rayo Vallecano membeli Jordi Amat dari Swansea dengan biaya transfer 17,38 miliar rupiah. Setahun kemudian, ia dipinjamkan ke klub Liga Belgia yaitu KAS Eupen. Di tahun 2020 kembali lagi ke Rayo Vallecano. Terus di tahun 2020 juga, ia dipatenkan KAS Eupen setelah mengalami atau menjalani masa peminjaman setahun, teman-teman. Dan di tahun 2022, Johor Darul Ta'zim mendapatkan pemain dengan status free transfer karena pemain ini telah menjadi warga negara Indonesia, sehingga Johor Darul Ta'zim sangat berminat terhadap sosok Jordi Amat, teman-teman. Dan kurang lebih 3 tahun ia membela Johor Darul Ta'zim, kini waktunya sepertinya ia akan berlabuh ke klub Liga Indonesia, teman-teman. Di level tim nasional, Jordi Amat telah membela timnas Spanyol level junior sejak U17 sampai U21 dalam kurun waktu 2009 maksud saya hingga 2011, teman-teman. Dan ia melakukan debut bersama timnas Indonesia pada 23 Desember 2022, dan sejauh ini telah tampil dalam 18 laga dengan koleksi 1 gol. Dan pemain keempat timnas Indonesia yang kontraknya akan habis bersama klub yang mereka bela di akhir musim ini adalah Tom Haye, teman-teman. Almere City mengontrak Tom Haye hanya 1 musim di musim ini, teman-teman. Di mana pemain ini direkrut Almere City dengan status free transfer pada 13 September 2024 lalu, dan kontraknya akan habis 30 Juni 2025 mendatang. Belum ada tanda-tanda bahwa Almere City akan memperpanjang kontrak dari seorang gelandang milik tim nasional Indonesia tersebut di musim depan, teman-teman. Di mana di musim ini sebetulnya Tom Haye ini menjadi salah satu pemain inti daripada Almere City di Liga 1 Belanda. Ia telah tampil dalam 23 laga dengan koleksi 2 assist, teman-teman. Sedangkan di ajang Piala Belanda, ia tampil dalam 1 laga, teman-teman. Tom Haye sendiri memang sekarang usianya telah berusia 30 tahun, teman-teman. Mungkin secara kualitas juga Tom Haye tidak sehebat dulu. Kualitasnya juga terlihat sudah mulai menurun. Akan tapi bukan berarti pemain ini tidak diminati klub Liga Eropa lainnya, teman-teman. Di tahun 2025 memang peminat Tom Haye ini belum diketahui siapa saja. Akan tetapi tahun 2024 lalu di awal musim ini ia sempat diminati oleh Auxerre Nice yang bermain di Liga 1 Prancis, teman-teman. Bahkan pemain ini juga sempat dikaitkan dengan Como yang merupakan salah satu kontestan Serie A Italia di musim ini, teman-teman. Akan tetapi jika ada tawaran yang menarik dari klub Liga Indonesia, bukan tidak mungkin pemain ini akan bergabung dengan klub Liga Indonesia, mengingat usianya sudah menyentuh angka kepala 3 di musim depan, teman-teman. Sedangkan klub-klub yang sudah pernah dibela oleh Tom Haye di sepanjang karir sepak bola profesionalnya adalah
di mana karir profesionalnya dimulai dari klub Liga 1 Belanda yaitu AZ Alkmaar di tahun 2014. Di tahun 2016 ia bergabung dengan klub Willem II di Liga Belanda, dan di tahun 2018 ia bergabung dengan Lecce yang kala itu bertanding di Serie B Italia, dan di tahun 2019 ia kembali ke Belanda dengan membela klub ADO Den Haag teman-teman. Di tahun 2020 ia sempat bermain bersama NAC Breda di Liga Belanda. Di tahun 2022 ia direkrut Heerenveen di Liga 1 Belanda. Di tahun 2024 ia bergabung dengan Almere City hingga sekarang, dan kontraknya di akhir musim ini akan segera berakhir teman-teman. Menarik untuk kita tunggu kemana Tom Haaien akan berlabuh di musim depan. Tentu harapan kita pemain ini bisa bertahan di Liga Top Eropa, Liga 1 Eropa, baik itu Liga Belanda atau Liga Turki atau sejenisnya teman-teman, dibandingkan pemain ini harus pulang kampung bermain di Liga Indonesia teman-teman. Dan sejauh ini Tom Haaien telah membela timnas Indonesia dalam 11 laga, koleksi 2 gol sejak debut pada 26 Maret tahun lalu, dan dia pernah menjadi bagian timnas junior Belanda di tahun 2009 hingga tahun 2015 teman-teman. Dan yang kelima ada Elkan Bagot yang kontraknya bersama Ipswich Town juga akan habis akhir musim ini, tepatnya 30 Juni 2025 teman-teman. Saat ini Elkan Bagot sedang dalam masa peminjaman ke klub Liga Inggris yaitu Blackpool, dan ia dipinjam semusim full sejak 6 Agustus 2024 hingga 31 Mei 2025 mendatang teman-teman. Dan mengingat usia Elkan Bagot yang sudah tidak terbilang muda lagi sekarang, besar kemungkinan di bursa transfer musim panas nanti Elkan Bagot tidak akan dipertahankan Ipswich Town alias akan dilepas oleh salah satu peserta klub Premier League musim ini teman-teman. Dan sebetulnya peminat Elkan Bagot ini di musim lalu terbilang banyak teman-teman. Jadi sosok Elkan Bagot ini sangat diminati oleh klub-klub yang bermain di Liga 3 Inggris dan beberapa klub yang bermain di Liga 2 Inggris musim ini teman-teman. Sebut saja peminatnya di tahun 2024 selain Blackpool, klub yang ia bela saat ini, ada Walsall, Barrow AFC, Derby County, dan juga Wycombe Wanderers, di mana klub-klub ini bermain di Liga 2, Liga 3, dan juga Liga 4 Inggris musim ini teman-teman. Jadi menurut saya peminat Elkan Bagot juga musim depan akan banyak, terutama dari klub-klub yang berasal dari Liga 3 Inggris, Liga 4 Inggris, dan juga klub-klub kecil yang bermain di Liga 2 Inggris teman-teman. Akan tetapi sepertinya cukup kecil peluang Elkan Bagot diminati klub Premier League, mengingat kualitas dirinya saat ini bisa dikatakan hanya setara dengan pemain klub-klub yang berasal dari Liga 3 Inggris teman-teman. Akan tetapi dimanapun Elkan Bagot bermain, semoga saja ia mendapatkan menit bermain karena itu kan bagus untuk dirinya teman-teman. Di musim ini memang Elkan Bagot tampil tidak begitu banyak teman-teman. Di Liga 3 Inggris atau League One Inggris, ia hanya tampil 13 laga dengan koleksi 1 assist. Di EFL Trophy juga 1 laga, dan juga di ajang Piala Liga Inggris juga hanya 1 laga teman-teman. Jadi sejauh ini Elkan Bagot hanya bertanding dalam 15 laga resmi dengan total menit bermain 991 menit teman-teman. Jadi Elkan Bagot ini musim ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk menyembuhkan cederanya sebelum sekarang ia menjadi pemain inti di Blackpool teman-teman. Dan musim depan Elkan Bagot diharapkan bisa memperbaiki performanya, karena itu akan bagus bagi dirinya, karena kita ketahui bersama di bulan Maret 2025 ini Elkan Bagot ini menolak panggilan tim nasional Indonesia untuk fokus terhadap karirnya di klub, karena karirnya di klub sekarang ini sedang mengalami masa-masa sulit teman-teman. Dan apabila ia telah menemukan klub baru yang relevan bagi dirinya di musim depan dan menjadi pemain inti di klub barunya nanti, besar kemungkinan Elkan Bagot akan membuka dirinya lagi untuk membela tim nasional Indonesia teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwa Elkan Bagot saat ini sedang berusaha menyelamatkan karirnya di level klub, baru ia akan fokus lagi untuk membela tim nasional Indonesia. Yang artinya ia memperbaiki kualitas dirinya dulu, baru ia bisa kembali ke timnas Indonesia. Kurang lebih seperti itu pemahaman saya terhadap sosok Elkan Bagot ini teman-teman. Sedangkan sejauh ini Elkan Bagot memang lebih sering dipinjamkan oleh Ipswich Town teman-teman. Kita bisa lihat sejak 2022 ia bermain untuk klub Liga 3 Inggris yaitu Gillingham Football Club, dan di tahun 2003 juga ia membela klub Cheltenham di Liga 3 Inggris teman-teman, dan di musim ini ia membela klub Blackpool di Liga 3 Inggris juga teman-teman. Jadi Elkan Bagot ini memang memiliki pengalaman yang cukup banyak di Liga 3 dan juga Liga 4 Inggris dibandingkan Liga 2 Inggris teman-teman. Dan peluang bergabungnya Elkan Bagot dengan klub-klub asal Liga Indonesia di musim depan terbilang kecil, mengingat sosok Elkan Bagot sendiri masih banyak diminati klub Liga Inggris lainnya untuk musim depan teman-teman. Sedangkan di level tim nasional, Elkan Bagot ini telah tampil dalam 22 laga, koleksi 2 gol sejak debut pada 16 November 2021, dan pernah menjadi bagian timnas U19 dan juga U23 Indonesia dalam kurun waktu 2020 hingga 2023 teman-teman.
Dan inilah teman-teman 5 pemain timnas Indonesia yang kontraknya akan habis di akhir musim ini, akan tetapi hingga sekarang belum mendapatkan klub pelabuhan baru teman-teman. Hal yang berbeda dengan Kevin Dix. Kontrak Kevin Dix bersama Copenhagen memang akan berakhir 30 Juni 2025 mendatang, akan tetapi ia telah mendapatkan klub pelabuhan baru sekarang teman-teman, di mana nanti sejak 1 Juli 2025 ia akan secara resmi menjadi bagian Borussia Mönchengladbach, salah satu peserta klub Liga 1 Jerman atau Bundesliga Jerman, dan ia dikontrak hingga 30 Juni 2030 teman-teman. Tentu kita berharap kelima pemain tadi bisa mengikuti jejak Kevin Dix yang telah mendapatkan klub pelabuhan baru untuk musim depan, dan klub tersebut bermain di level teratas Liga Eropa teman-teman. Dan inilah teman-teman informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua di video kali ini. Jika teman-teman menyukainya silahkan like, subscribe, komen, share, sampai bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.